Shalom, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam kasih dan anugerah Tuhan kita diperjumpakan dalam program Baca Firman saat ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk saudara-saudara, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami boleh bersama dalam program Baca Firman. Ada bagian firman Tuhan yang akan disampaikan. Untuk kiranya itu jadi berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-21 dengan judul perikop Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Demikian kata firman, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku,
Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita saat ini. Terpujilah Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bagian firman-Mu yang boleh kami baca dan dengar, yang mau menjelaskan bagi kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang berkenan atas umat kepunyaan-Mu, memberikan kekuatan dan senantiasa menyertai kehidupan mereka, sehingga boleh meraih kemenangan demi kemenangan. Itulah yang akan terus menjadi bagian hidup kami, memberkati kami sebagai orang yang percaya saat ini, bahwa ketika ada bersama dengan Engkau Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, apapun tantangan rintangan yang diperhadapkan bagi kami akan sanggup dan mampu melewatinya, dan kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan, karena Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpuji Engkau Bapa. Ini doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang